Jadi sebenarnya dalam sholat malam itu banyak fleksibilitas. Nah yang kedua masalah waktu tahajud yang terbaik. Dalam hadis itu fi batnil lail, fi jawfil lail. Ketika ayam berkokok itu sepertiga malam. Jam 2 ke sana memang. Tahajud itu sholat malam tidur dulu. Itu arti tahajud. Gini, sholatul lail itu bagi 3. Kalau di luar bulan Ramadan namanya tahajud. Kalau di bulan Ramadan namanya tarawih atau qiyam Ramadan. Ada sholat witir. Witir itu berdiri sendiri, sholat penutup. Tapi prakteknya boleh kita witir duluan. Kalau khawatir tidak bangun. Tidak bangun kan itu. Jadi sebenarnya dalam sholat malam itu banyak fleksibilitas. Dan waktunya pun ba'dal isya sebelum subuh. Makanya Rasulullah mengatakan sholatul lail masna. Sholat tahajud itu malam itu 2 rakaat. Ketika khawatir masuk subuh, palyar rakaah, tutup dengan 1 rakaat, maksudnya witir. Tapi dalam hadis lain, kalau kamu khawatir tadi kebablasan tidur, silahkan witir didahulukan. Bahkan Rasulullah pernah kesiangan. Lalu Rasulullah tahajud pada waktu kesiangan itu. Tapi jangan dipraktekan ini khususon. Isi. Orang mah kesiangan terus. Kenapa? Karena Rasulullah udah biasa tahajud. Bahkan kata sebagian ulama, tahajud bagi Nabi itu wajib khususnya. Makanya kalau Rasulullah pernah kesiangan, tahajud dijalankan. Jangan dipraktekkan oleh kita, tahajud sekali sabulan hayang gitu. Aduh, setengah genep can tahajud heula. Nah, itu kekhususan Rasul seperti itu, saking Rasulullah menetapkan bahwa tahajud itu wajib baginya. Dan memang sebaiknya adalah fi jawfil lail, fi batnil lail. Jam segitu kan. Ayeuna tahajud jam 8 kan atuh terame jeung Liverpool main jeung Chelsea. Orang tahajud kan ngeganggu atuh. Maksudnya tetap tidur dulu yang paling baik itu. Oh Ustaz, ini terkait rakaat. Kalau kan ada yang hadis yang jangan tanya panjang ya, 4 rakaat kan Tad? Itu hadis Aisyah oleh Imam Bukhari ditempatkan dalam kitab Qiyam Ramadan. Bagaimana sholat Rasulullah tarawihnya kan Qiyam Ramadan. Kamu jangan tanya panjang pendeknya. Rasul itu biasanya kalau sholat itu tidak lebih baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan 11 rakaat. Jangan tanya panjang pendeknya. Itu bukannya ditentuin 4 ya Tad? Nah itu versi Aisyah aja gini. Sebenarnya kalau kita runutkan hadis-hadis tentang sholat tahajud, sholat tarawih, banyak versinya. Kadang-kadang 2-2-2, 4-4 itu silahkan. Seperti main bola lah, ada tipe menyerang 4-4-3. Bertahan itu ya? Ya. Bertahan. Itu yang penting kata Syekh bin Baz, Rasulullah biasanya 11 rakaat, tapi beliau mengizinkan lebih dari 11. Tapi Rasulullah itu mencontohkan 11 rakaat dari hadis Aisyah. Tapi Syekh bin Baz mengizinkan kalau lebih dari 11 rakaat. Tapi kalau Syekh Nasruddin Albani tidak bisa, yang namanya sholat malam itu berdasarkan hadis Aisyah. Itu hadis yang sorry. Hadisnya sahih jelas Bukhari. Sorry jelas. Berarti tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Itu namanya fikih. Nah, fikih itu mah. Nah, kalau saya mengambil ya udahlah contoh Rasulullah 11 rakaat gitu ya. Boleh 2-2-2-2, 4-4-3. Ada juga yang memang muqayyad-muqayyadan, udah pokoknya tarawihnya skemanya 4-4-3. Di luar tarawih enggak boleh 4-4-3 tapi 2-2-2 begitu. Karena riwayatnya seperti itu. Ini dalam kitab Subulus Salam, Imam So'ani begitu menyimpulkan. Siap. Jadi untuk konteks Ramadan mas skemanya 4-4-3 karena Aisyah menginformasikan itu. Di luar Ramadan ada hadis lain-lain, baru itu 2-2-2 tutup dengan witir gitu. Lamun opat aduh peknya kabereg kan cukup. Kan harusnya mah lamun ngikutin formatnya mah kan harusnya mah 3 witir kan? Iya. Ini opat tapi jadi hiji kumaha? Ya tadi makanya pola pelaksanaan sholat malam itu sebenarnya tanawu, beragam, sesuai dengan kemampuan nulis kita. Bisa jadi kita bangun jam 4 Kang, adan jam 4 separapat, tahajud aja 2-2, pas gitu adan tutup dengan 1 rakaat. Jadi sholat tahajud cuma 5 rakaat boleh. Nah konteksnya malah yutroku kuluhu wala yutroku kuluhu. Sesuatu kewajiban yang tidak mampu maksimal jangan ditinggalkan semuanya. Gitu. Kalau misalkan 3 menit lagi adan, ya udahlah witir aja 3 rakaat. Pengajakan tahajud tinggal teh asa
riweuh gitu ya. Tapi kalau orang nggak tahu waktu, sholat pas ada tutup aja 1 rakaat. Gitu. Saya mah kadang lama teh bukan lama ieu lama di China, bisa setengah jam atau. Iya. Cuman gini pertanyaan, kenapa Ustadz Rasulullah kakinya bengkak tahajud padahal 11 rakaat kata Siti Aisyah. Ternyata Rasulullah mah beda dengan kita kualitas sholatnya. Bacaan tadi. 1 rakaat kadang-kadang 2 juz, 1 juz. Hari kita kan juz apel, juz tomat. Maksudnya urang ada 11 rakaat teh teu bengkak naon atuh da palak binas wae atuh. Kan saya ngikutin yang dalil kan. Jadi ada sahabat yang kenapa pakai al-ikhlas ya, cintanya saya ge. Ya eta mah dalilna salat wajib. Dia itu jadi imam di kampungnya, jamaahnya protes. Ya Rasulullah, imam ini pakai kulhu wae. Rasul tanya, ari hidup teh jadi bahasa Prancis. Kamu tuh kenapa kulhu terus? Kamu itu nggak hafal Quran, saya hafal Quran. Kenapa kulhu terus? Saya sangat senang dengan surat ini. Kamu dapat pahala, kamu surga. Oh, itulah seorang pendidik yang baik. Tak saya ge ningali hadis. Lamun DKM ieu mah kunaon kulhu wae asa nu hafal dikepret. Rasulullah enggak. Kamu bagus, kamu dapat pahala, dapat surga. Gitu motivasi Rasulullah. Ku jamaahna dikecam, ku Rasulullah enggak. Karena Rasulullah tabayun dulu, kenapa kamu kulhu terus? Tidak hafiz, enggak saya hafiz, tapi saya senang surat ini. Jadi kalau ada imam senang surat favorit, itu nggak apa-apa, gitu ya. Siap. Ngan favorit Al-Baqarah bisa karabur jamaah gitu ya. Karena yang namanya sholat 5 waktu, fal yukhafif ringankanlah. Kade aya ilmuna. Kalau kita sholat jadi imam, lamun sholat maghrib itu pendek-pendek. Surat Atin gitu. Kalau subuh standarnya ini. Kalau sholat 5 waktu. Jadi kalau ada sholat maghrib maca surat Al-Baqarah bukan bagus tuh nyunah itu teh. Sholat maghrib surat Al-Baqarah dibaca tidak nyunah itu. Dan Rasulullah nu parendek maghrib. Baru kalau Isya, Al-Ghasyiyah, Al-A'la, subuh juga surat-surat yang gitu panjang ya. Tapi murotal. Kalau 5 waktunya parendek. Al-Baqarah tenanan kan seayat gitu tanya gitu. Boleh gitu. Begitu ya, gitu kan? Kang, pertanyaannya. Jadi silakan teman-teman semua setiap hari Senin diagendakan ya. Setiap hari Senin pada asar kita khusus majelis scale up ini ngebahas segala pertanyaan dan persoalan khususnya bagi para penjemput rezeki, kaum Adam, bapak-bapak yang dimana ketika di rumah itu tidak ada lagi persoalan, makanya silakan nanti banyak-banyakin nih bawa persoalan ke sini, diselesaikan di sini dan diajarkan lagi nanti di rumah. Begitu teman-teman semua. Untuk informasi lebih lengkapnya teman-teman boleh gabung di grup Telegram kita di scaleupiman.com ya. Insya Allah kita akan kembali lagi minggu depan setiap hari Senin pada asar. Begitu teman-teman semua ya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fahmi Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.